Bapak, saudara-saudara, apa kabar semuanya? Kiranya sukacita dari Allah mewarnai kehidupan kita saat ini. Selamat malam dan salam kenal dari saya. Saya Pendeta Stera Gerits yang saat ini berada dalam pelayanan di GPIB Bukit Saitun, Jakarta. Ibu Bapak, saudara-saudara, tentu sudah banyak aktivitas yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Khususnya pada malam hari ini, kita berada pada malam menjelang peringatan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Mungkin masih sayup-sayup terdengar di luar sana lagu-lagu nasional. Kiranya itu semakin memperkuat cinta kita kepada rumah bersama ini, Indonesia. Sebelum kita mengakhiri malam ini dengan istirahat, marilah kita masuk di dalam renungan Sabda Allah melalui program Night Call GPIB. Dan oleh karena itu saya mengajak kita menyatu dalam keheningan malam dan berdoa. Untuk segala sesuatu yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini, kami naikkan syukur kepadamu ya Allah. Saat ini kembali kami datang untuk membaca Alkitab, mendengarkan renungan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, biarlah ini menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh melewati malam hari ini dengan baik. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang siap untuk mendengarkan renungan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 dan ayatnya yang ke-31 yang mengatakan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam tanggal 16 Agustus selalu mengingatkan saya pada masa kecil saya di Surabaya. Masyarakat Surabaya dan entah mungkin beberapa wilayah di Indonesia yang tinggal di pemukiman penduduk, pada malam menyambut hari kemerdekaan, maka biasanya warga satu RT akan berkumpul bersama. Kami menyebutnya dengan sebutan singkat, acara malam tirakatan. Malam tirakatan dilakukan selain karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai bentuk syukuran warga atas kemerdekaan bangsa ini. Warga akan berkumpul di satu tempat yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Bahkan saya mengingat bahwa pernah satu kali diadakan pas di depan rumah kami, rumah orang tua saya di Surabaya. Sebelumnya jalanan akan disapu, ditutup dengan beberapa terpal dan tikar. Lalu kami akan duduk bersama sembari mendengarkan lagu-lagu nasional. Kami semua warga satu RT itu akan duduk dan menikmati atraksi yang diberikan sepanjang acara malam tirakatan. Selain ada atraksi atau tampilan, juga ada pembagian hadiah lomba-lomba yang telah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Pada acara malam tirakatan itu, para orang tua akan duduk dengan sabar. Mereka akan melihat penampilan dari anak-anak, dari anggota Karang Taruna, baik dalam nyanyian, puisi, bahkan tari-tarian. Begitu juga anak-anak muda, semua akan duduk juga dengan sabar ketika para sesepuh, pada masa itu, pada masa saya masih ada para sesepuh, diberikan kesempatan untuk bercerita tentang pengalaman masa lalu mereka sebelum kemerdekaan atau bahkan pasca kemerdekaan, tetapi negara ini masih dalam keadaan sulit. Sebagai anak-anak, sebagai orang muda,
Kami akan duduk juga dengan sabar mendengarkan cerita kisah-kisah mereka zaman dulu. Tentu saja puncak acara adalah doa bersama untuk bangsa dan negara sebelum pada akhirnya kami semua akan makan-makan. Tidak banyak keluarga Kristen di kompleks kami atau di RT itu, sehingga malam tirakatan menjadi salah satu memori bagi saya yang memperlihatkan bahwa pada momen itu kami sama-sama adalah warga masyarakat Indonesia yang mau untuk duduk bersama, mau untuk berdoa bersama bagi bangsa ini. Dan ketika saya membaca pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, saya mencoba membayangkan apakah mungkin ini adalah kerajaan Allah dalam konteks Indonesia. Ketika semua dapat duduk bersama, makan bersama, berbeda usia, berbeda suku, berbeda agama, berbeda tingkat ekonomi, tetapi mau duduk dengan sabar, menikmati acara juga dengan sabar, berdoa bersama dengan hikmat, dan makan bersama tanpa rebutan. Saat ini saya tentu saja tidak tahu apakah acara malam tirakatan masih terjadi baik di Surabaya ataupun di beberapa wilayah lain di Indonesia. Dengan harapan sebenarnya semoga tradisi ini masih tetap terjadi dan tidak hilang. Indonesia adalah rumah bersama dan keramat tamahan sebagaimana yang tercipta dalam malam tirakatan, sepertinya menjadi hal yang penting dan dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Kembali kepada pembacaan Alkitab kita, ayat 30 dan 31, seperti menjadi sebuah kisah atau bisa dikatakan sebuah proses yang memberikan kita gambaran bahwa kerajaan Allah itu pun adalah sebuah proses. Kita membaca ayat 30 bahwa Paulus menyewa sebuah rumah dan menerima semua orang datang kepadanya. Bukankah jalinan cerita ayat 30 itu saja sudah memperlihatkan sebuah proses? Sebelum Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Yesus, Paulus menerima terlebih dahulu semua orang di rumahnya. Mereka yang mungkin datang dengan berbagai pertanyaan, mereka yang mungkin datang dengan berbagai keingintahuan. Paulus tinggal selama 2 tahun di rumah itu, maka bisa jadi yang datang adalah orang yang sama secara berturut-turut, atau bisa jadi juga orang yang berbeda setiap harinya. Yang pasti, di ayat 30 mengatakan Paulus menerima semua orang, maka penerimaan adalah langkah awal yang paling penting. Bagaimana mungkin pemberitaan kerajaan Allah, pengajaran tentang Yesus Kristus dapat Paulus lakukan jika ia tidak terlebih dahulu menerima mereka? Salah satunya adalah menerima perbedaan yang mungkin dibawa oleh mereka masuk ke rumah Paulus. Perbedaan yang ingin mereka tanyakan, ingin mereka konfirmasi, atau bahkan mungkin ingin mereka gumuli seturut dengan iman Paulus kepada Allah. Paulus pada poin itu atau pada fase proses itu, ia menerima keberadaan orang lain. Paulus menerima keadaan apapun yang dibawa oleh orang lain masuk ke rumahnya. Dari sini kita melihat bahwa proses untuk menerima atau membuka diri adalah bagian yang menyertai proses terlihatnya kerajaan Allah dan firman Allah yang hidup itu. Kemudian saya mengajak kita untuk merenung lebih mendalam bahwa bukankah seringkali kita justru kesulitan di proses menerima. Kita justru lemah di proses awal itu. Apalagi
menerima seseorang yang ingin tahu, menerima seseorang yang mungkin datang dengan konsep yang berbeda, menerima seseorang yang mungkin hadir dengan wajah atau warna kulit yang berbeda atau dengan aksen bicara yang berbeda. Menerima hal yang seperti itu, bukankah kita justru seringkali kesulitan, bahkan biasanya terlebih dahulu akan membangun resistensi tersendiri? Bisa jadi kesulitan itu karena kita punya pengalaman kelam ketika menerima atau terbuka kepada orang lain. Akan tetapi bagi saya, Paulus memperlihatkan bahwa proses di ayat 31 tidak akan bisa terjadi jika ia tidak melakukan sebagaimana ayat 30 terlebih dahulu. Kerajaan Allah dan Yesus Kristus bukan seperti sebuah mata pelajaran yang diajarkan dalam ruang kelas. Kesatuan ayat 30 dan ayat 31 justru menggambarkan bahwa kerajaan Allah adalah sebuah proses yang dibangun, yang didahului dengan penerimaan, dan di dalam penerimaan itulah nanti akan tampak tanda kerajaan Allah dan kuasa Roh Kudus. Jika kita merefleksikannya seperti ini, bukankah pada akhirnya memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Yesus Kristus itu adalah proses yang melebur dalam keseharian kita sebagai umat Kristiani? Mulailah dengan menerima bahkan yang berbeda sekalipun, karena pada momen menerima, maka di sana kerajaan Allah sedang berproses. Roh Kristus sedang berkarya. Pemberitaan tentang kerajaan Allah dan Yesus Kristus pun pada akhirnya bukan hanya milik segelintir orang, tetapi bagian dalam kehidupan sehari-hari umat Kristiani, baik tua maupun muda, dapat duduk bersama, makan bersama, berdoa bersama untuk sebuah keadaan yang adil dan sejahtera. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk renungan pada malam hari ini. Kami menyadari kelemahan kami dan keterbatasan kami sebagai manusia untuk menerima segala hal, bahkan menerima yang berbeda dari kami. Tetapi di dalamnya kami kemudian menyadari bahwa kami tidak akan mungkin memperlihatkan tanda kerajaan Allah, memperlihatkan firman yang telah menjadi manusia itu di dalam kehidupan sehari-hari kepada banyak orang, jika kami tidak melakukan penerimaan terlebih dahulu. Kami mohon kiranya hikmat kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya ketika mungkin kami berada dalam keadaan yang sulit, bahkan ketika bangsa ini diterpa dengan berbagai macam keadaan-keadaan yang diskriminatif, bahkan juga di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang bergumul dalam berbagai macam tindakan-tindakan terorisme. Allah yang Maha Baik, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kami dapat melewati malam hari ini. Biarlah dekapan cinta kasih-Mu senantiasa kami rasakan untuk melindungi dan menjaga kami semua. Inilah ungkapan syukur dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Jika mungkin ada yang kerja shift malam pada malam hari ini, ya selamat melakukan pekerjaan saudara dan selamat menikmati dekapan cinta Allah yang menciptakan malam. Salam sehat,
Kiranya sukacita Allah senantiasa berada dalam kehidupan kita. Bye.